suster ini hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya adalah supaya kita nanti bisa mengetahui keadaan ibu, keadaan kesehatan ibu, termasuk kondisi setelah melahirkan. Waktunya kurang lebih 15 menit lah ya. Di sini aja tempatnya ibu bersedia. Oke, saya siapkan alat dulu ya. Kita siapkan alat, cuci tangan, alatnya seperti biasa layar TV saja. Kemudian yang spesifik paling kita kalau misalnya pasiennya ada episiotomi, paling kita siapkan untuk melihat. Tapi saat ini kita secara biasa aja ya. Dan setelah kita lakukan TTV, pre-memori, seperti biasa lakukan pemeriksaan fisik dulu, inspeksi dulu, baru lanjut ke palpasi, perkusi, auskultasi kalau ada. Karena tidak semua pemeriksaan fisik itu harus dilakukan 4 langkah itu. Ada yang inspeksi palpasi aja, ada yang harus semuanya. Jadi misalnya kita lihat rambut, kita udah belajar kemarin, kita lihat warnanya, kan harusnya di print itu warna rambutnya, kemudian teksturnya, kelembabannya. Kita lihat rambut pasien terlihat berwarna blonde, rambut pasien terlihat berwarna kemerahan, terlihat rambutnya sedikit kering. Ibu belum sama sih ya selama di rumah sakit ya. Terus kita lakukan pemeriksaan seperti biasa. Tekan, touch and feel itu harus dilakukan ya. Raba, tekan dan rasakan. Raba dan rasakan, touch and feel. Kita lihat, kemudian kita tanyakan ke pasien ada keluhan enggak. Kita raba, kita lihat ada keluhan nyeri tekan enggak, ada lesi enggak, ada ketombe enggak. Lalu kita lihat wajahnya pada ibu hamil bersalin nifas sama aja. Kita lihat kondisi wajahnya gimana. Wajahnya terlihat pucat misalnya. Terdapat hiperpigmentasi kah pada palpebra atau pada wajahnya yang kita sebut dengan plasma gravidarum. Lalu baru kita periksa mata. Konjungtiva anemis, sklera antetik. Lalu kita lihat hidungnya. Ada. Enggak, ini aja. Ya. Lihat, matanya boleh kalau mau dilihat juga. Hidungnya silahkan. Hidung, lihat hidungnya simetris atau tidak, adakah pelepasan titik hidung. Kemudian kita septum di tengah, tidak ada sekret, tidak ada polip. Kemudian kita raba, ada yang tekan, raba kemudian untuk melihat ada sinus. Lalu kita lihat mulut, buka mulutnya, lihat kebersihannya, lihat adakah karies, mukosanya lembab, berwarna kemerahan, ada plak, lihat semuanya kebersihannya. Lalu kita periksa telinga. Seperti yang saya ajarkan kemarin, kita tarik ke atas ke belakang. Lihat kebersihannya, fungsi pendengarannya baik atau tidak. Yang nggak usah pakai tes Rina, tes Weber segala. Cukup ngobrol aja, kalau nyambung berarti fungsi pendengarannya baik. Karena kita kan nggak melakukan pemeriksaan fisik spesifik terkait dengan penyakit. Nah lalu leher kita lihat juga inspeksi ada hiperpigmentasi atau tidak. Kemudian adakah pembesaran kelenjar tetap bening. Kemudian adakah pembesaran kelenjar tiroid. Ibu ada yang punya sana. Nah, kemudian lihat vena jugularis kemarin yang ditekan, kemudian tunggu 3 detik ada bendungan. Lalu kita lihat aksila, adakah
besaran kelenjar lim ya, kelenjar lim sampai ke sisi payudara. Nah, lalu baru kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada yang bawah. Bisa udah ngajarin auskultasi pada daerah paru dan jantung. Suara jantung, suara nafas normal apa namanya? Vestikular. Kemudian S1 di mana ingat? ICS berapa? ICS 5. ICS 3. udah dicatat. Ujian nanti satu-satu loh jalan. Di mana ICS? Ya, S1 di mana? ICS 4 dan 8. 3. Lalu kita periksa suaranya apa? Iramanya teratur, suaranya loop. Nah, payudara kita periksa sama aja, simetris atau tidak, hiperpigmentasi, putingnya menonjol atau tidak. Kemudian kita pencet hasilnya sudah keluar atau belum. Pencetnya membentuk huruf C. Karena kalau habis lahiran harusnya sudah keluar ya. Nah, biasanya yang berwarna kuning, keruh, dan biasanya air dan itunya tuh agak terpisah, itu namanya kolostrum. Itu bukan ASI basi. Kadang orang-orang awam, orang-orang di kampung bilangnya itu ASI basi, sehingga itu tidak diberikan kepada bayi, dibuang. Padahal kolostrum itu adalah bagian ASI pertama atau ASI jolong yang mengandung antibodi yang sangat tinggi, yang sangat baik. Ada IgG, IgM, itu ada di situ semuanya, yang bisa memberikan kekebalan terhadap tubuh bayi. Biasanya 2-3 hari masih ada, 2 harian. Jadi kalau dilihat pencet puting susu ibunya yang keluar gitu kuning, kayaknya kuningnya kotor, keruh gitu, itu yang paling baik ASI, namanya kolostrum. Kemudian kita raba adakah benjol. Nah, lalu kita periksa perutnya, abdomen sama kita inspeksi dulu. Kalau pemeriksaan ibu hamil kan kita Leopold ya, Leopold 1, 2, 3, 4, pelajaran lagi. Nanti akhir Desember kita sudah uji. Nah, kemudian saudara lihat abdomennya ada pemeriksaan DRA. Harusnya, makanya saya bilang harusnya SOP itu di print, jadi kalian nyoret-nyoret di situ. Ada udah dikasih jodohan. Nah, ada namanya pemeriksaan DRA. DRA itu pemeriksaan untuk melihat peregangan atau pelebaran pada otot abdomen. Otot di abdomen ini namanya rectus abdominis. Serat ototnya itu panjang gitu, memanjang. Selama kehamilan, uterus itu kan keluar dari panggul, besar kan? Nah, untuk menyesuaikan pembesaran uterus itu, otot rectus abdominis ini akan meregang kan? Karena serat ototnya lurus begini, itu yang orang-orang six pack itu loh, itu namanya otot rectus abdominis. Yang one pack kan nggak kelihatan. Six pack itu otot rectus abdominis bentuknya lurus begini. Biasanya pada ibu-ibu hamil itu perutnya akan terbelah ya. Jadi seratnya itu bisa merenggang ini, dia kan begini kan. Seratnya bisa begini, makanya kemudian perut ibu jadi gendut, kemudian goyang-goyang gitu perutnya kan. Nah, itu yang kita periksa dari DRA itu apa? Di DRA D itu diastasis. Diastasis kan berarti pelebaran kan, jarak. RA-nya rectus abdominis. Jadi renggangan atau jarak dari rectus abdominis. Gimana meriksanya? Pasien terlentang, kepalanya ke sini, dagu sini. Nah, kemudian suruh ibunya kayak ini loh, mengerutkan perutnya kayak kegel. Ditahan. Nah, kalau dia mengerutkan vaginanya, perutnya kan juga akan tertekan. Nah, kita taruh tangan kita lurus begini, satu di atas umbilikus ini. Ibu
Kalau kalian lihat saya pasti ada celahnya. Ini kan belum ada kan? Biasanya ibu yang udah melahirkan nanti kita lihat yang kita nilai apa? Panjang dan lebar. Nah, lebarnya gimana kan gini, uturkan. Nah, kalau tangan kita masuk dia kan gini ya. Rectus abdominis kan gini ya. Duduk. Jadi ke sana gini tangannya. Nah, ini kan gini ototnya. Kalau dia merenggang kan gini kan. Terus kita periksa masukin tangan kita di sini. Nah, dia menurunkan dijepit nggak tangan kita? Kalau dia gerutkan gini kan dijepit kan tangan kita. Kalau tangan kita satu gini masuk berarti lebarnya 1 cm. Tapi kalau masih longgar kita masukin satu lagi dong. Berarti lebarnya 2 Nah, kalau masih longgar kita masukin lagi berarti 3 cm. Biasanya ibu-ibu yang lahir kembar itu perutnya lebar banget ya. Perutnya itu kayak apa ya, berkerut gitu. Ya karena gedenya perutnya kan. Nah, itu berarti kan 2 ya. Kan ini umbilikusnya kan. Nah, kita dari umbilikus menilainya. Terus mengukur panjangnya gimana? Kan kayak gini. Oh, di sini panjangnya ukur aja. Berarti ini kira-kira 5 cm. Jadi hasil DRA-nya nanti L-nya 3, B-nya 5. Gitu periksanya. Jadi caranya gimana? Pasiennya tidur, angkat kepala sampai ini, tangan kita satu di sini, suruh dia mengerutkan perutnya. Kalau sudah, ke atas nih. Panjangnya berapa? Paham ya? Nah, lalu di abdomen apa yang kita periksa lagi? Karena dia sudah lahiran. Kalau Leopold kan kita periksa level 1, 2, 3, 4 kan, level 1, level 2, level 3, level 4 kan. Nah, kalau untuk postpartum yang kita nilai uterusnya tentunya adalah penurunannya kan. Sesuai dengan definisi postpartum adalah masa kembalinya alat kandungan ke keadaan sebelum hamil, yang ditandai dengan namanya proses involusi. Involusi itu kembali dia ke keadaan sebelum hamil. Keadaan sebelum hamil gimana? Kecil kan? Dia berada kan, kita udah belajar berubah bentuknya, berubah ukurannya, berubah fungsinya, berubah beratnya. Nah, dia merubah itu melalui proses involusi bisa kita raba dari mulai umbilikus. Setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Setelah bayi lahir itu kurang lebih 1 jari setinggi pusat kita raba. Di pusatnya misalnya. Jadi kita raba gini aja perutnya. Kan habis lahiran kan? Kecuali pasien SC, kalau kalian gini-giniin kan di sini ada luka kan? Sakit. Tapi kalau pasien lahir normal nggak apa-apa, pegang aja. Paling dia merasa mules, justru kalau mules bagus, berarti rahimnya berkontraksi. Raba. Nah, kalau habis lahiran setinggi pusat. Kalau plasenta lahir biasanya udah 1 jari di bawah pusat. Penurunannya itu setiap hari itu akan turun 1 cm atau 1 jari. Jadi paling nggak 1 hari setelah dia lahiran itu 1 jari di bawah pusat, 2 hari lahiran 2 jari di bawah pusat, 3 hari 3 jari, 4 hari 4 jari, sampai 1 minggu 5 sampai 7 hari itu harusnya tidak teraba lagi. Berarti dia sudah masuk ke panggul kecil. Kalau dia udah masuk panggul kecil kan nggak bisa kita raba lagi kan? Nah, itu yang perlu dan wajib pada ibu postpartum, itu merupakan pemeriksaan wajib yang tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena memastikan bahwa involusi itu berjalan dengan baik. Kenapa? Kalau involusi nggak berjalan dengan baik, berarti uterusnya itu nggak ini kan, nggak kuat kontraksinya. Kalau kontraksinya nggak kuat, berarti pembuluh darah yang terbuka akibat pelepasan plasenta akhirnya nggak menutup kan? Kan dia gini, plasenta kan sudah pernah saya jelasin, plasenta lepas, kemudian dia nggak kontraksi, di sini kayak keran dibuka kan, ngocor airnya, ngocor darahnya, makanya dia harus berkontraksi. Jadi yang kita raba itu pemeriksaannya ada 3 yang kita nilai. Yang pertama tinggi fulus. Jadi pemeriksaan uterus pada masa postpartum ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah tinggi fulus.
lulus Uteri. berapa? Misalnya dia lahiran 2 hari, berarti 2 jari di bawah pusat, atau 1 hari 1 jari di bawah pusat. Terus apalagi posisinya? Oh, di tengah posisinya. Harusnya kan di tengah kan, tapi ada kalanya yang ibunya bayinya besar, yang bayi kembar, akhirnya rahimnya yang harus di tengah agak mencong sedikit ke kiri kanan. Apa cari aja. Oh, dia lateral, dia di lateral kiri atau lateral kanan. Dan yang terakhir kita raba kontraksinya. Kalau dia keras seperti batu, berarti kontraksinya bagus. Jadi 3 dinilai, TFU-nya, posisinya, dan kontraksi. Itu saya tanya, kalau kamu pegang-pegang itu apa yang kamu periksa? Jawab apa aja? Saya periksa 3 hal, Bu. Tingginya, posisinya, dan kontraksinya. Gimana hasilnya? Pasienmu 2 hari postpartum, kurang lebih 2 jari, Bu, di bawah pusat, posisi uterusnya di tengah, dan kontraksinya bagus. Gimana kamu memastikan kontraksinya bagus? Ibunya mengatakan sering merasa Mulas. mules lagi, nyeri, itu namanya after pain. Oke. Lalu kita lihat inspeksi tadi, jangan lupa ada strie-strie, jangan lupa kita lihat juga ya. Stria apa? Kalau misalnya dia ada luka Stretch mark operasi, kan nggak mungkin kita buka dong, karena melakukan perawatan luka itu setelah hari ketiga. Kalau kita melakukan pemeriksaan di hari pertama, cek aja kondisi perbannya, basah nggak, kotor nggak, ada bercakan cairan nggak, ada bercakan darah nggak, kan itu yang kita khawatirkan. Kalau ada rembesan darah berarti jahitannya tidak sempurna dong, itu yang harus diwaspadai. Cek aja, terlihat luka operasi, tertutup perban terlihat bersih dan tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi. Lalu apalagi kita periksa, jangan kaki dulu karena kita sudah buka pasien kan, itu kita udah buka perutnya. Jadi jangan kaki lagi, nanti kaki lagi balik lagi ke sini. Udah kita buka aja langsung vagina genitalia. Apa yang kita nilai? Ada yang dinilai di situ lokea. Lokea itu apa? Darah nifas. Ada 4 yang dinilai. Apa? Yang pertama adalah warnanya. Yang kedua jumlah darahnya. Yang ketiga baunya. Yang keempat konsistensi. Nah kita lihat, ibunya kan tadi 2 hari ya. Mana jumlah bau? Berarti warna darahnya masih merah kan? Baca lagi konsep postpartum. Warna darahnya masih merah, berarti lokea apa namanya? Rubra. Berarti darahnya berwarna merah, kita sebut dengan lokea rubra. Kemudian jumlahnya, tanyakan ke pasiennya, ibu sehari ini ganti pembalut sudah berapa kali? Dari semalam sampai sekarang udah berapa kali? 3 kali penuh. Nah kalau pembalutnya segini, darahnya penuh, itu kurang lebih 50 cc. Kalau 3 kali kurang lebih berarti darahnya 150 cc. Ibu 3 kali itu penuh nggak? Penuh. Kalau dia bilang separuhnya ya kurangin aja, diperkirakan aja. Ya. Tanyakan kemudian apa tadi? Baunya paling bekas seperti darah air amis kan? Jangan berbau busuk. Kalau berbau busuk berarti namanya lokea yang terinfeksi, kita sebut dengan lokea purulenta. Dan yang terakhir konsistensi. Konsistensi itu apa ya? Bentuk darahnya itu Cair atau encer, padat? atau cair atau berbentuk kumpalan-kumpalan keluar, itu stosel namanya. Kalau stosel itu keluar, kan kita susah menghitung jumlahnya, benar nggak? Iya. Karena segede-gede itu kita nggak tahu itu berapa cc darah keluar, gede-gede keluar. Nah tanyakan aja, banyak nggak Bu segede-gede ini 5 kali? Harus hati-hati. Kita harus benar-benar memastikan tidak ada itu tanda-tanda perdarahan pada ibu postpartum. Oke, 4 hal apa tadi? Warna, jumlah, bau, konsistensi. 4 hal itu kita periksa. Nah, lalu kalau ibu kemarin dijahit nggak? Iya ya. Oh banyak jahitannya, banyak ya. Boleh saya lihat ya. Nah kalau kita
kita memeriksa jahitan pasien, kan jahitannya itu pada kalau ini vaginanya, biasa jahitannya Sebelahnya. ini, pada daerah perineum. Nah, pasien kita suruh miring, miring deh. Saya lihat dulu. Kan ini udah kebuka kan, kita kan lihat loh ya. Posisikan dia sim. Sim itu kaki bawahnya lurus. Ini begini kan. Nah, karena biasanya luka episiotomi itu ada di sebelah kiri, kita lihat nih sini paling lukanya. Ada 5 yang kita periksa. 5 tanda-tanda infeksi pada luka episiotomi, namanya tanda REDA. R-E-E-D-A. R-E-E-D-A. R itu redness, kemerahan. Kemerahan itu tanda infeksi bukan? Iya. Yang pertama edema, bengkak. Bengkak itu Edema. tanda infeksi bukan? Nah, yang berikutnya ekimosis, kayak perdarahan di bawah kulit, kayak hematom kan. Kadang ada orang luka tapi di bawah itu kayak ada darah. Itu namanya ekimosis. Kemudian D-nya, lo nanti kalau guru tanya, besok jangan diam lagi. Jadi mencatat itu. Kalau saya kuliah dulu, kan kalian punya binder gitu. Saya nggak akan campur itu semua mata kuliah itu. Akan saya pastikan saya ini. Jadi ketika saya lihat maternitas, tinggal set, ini adalah materi maternitas. Kalau dicampur semua kan nggak ingat ya nomor berapa kemarin maternitas gitu kan. Biasa kan kayak gitu. Apalagi kalau nulis-nulis di situ doang tuh, udah hilang. Apalagi yang selembar. Nah, gitu. Tapi ditandain kayak gini nih, kan aduh kira ini. Nah, di sini nih, kalau keluar mata, keluar cairan, keluar darah, itu tanda infeksi bukan? Iya. Yang terakhir adalah approximate, pertautan jaringan. Kalau luka beberapa hari belum juga bertaut, itu tanda infeksi bukan? Harusnya kan kalau kita luka aja 2 hari sudah harus Iya, nempel ketutup kan? ya. Berarti proses regenerasi sel itu terjadi kan? Ah, Nah, kalau dia nggak bertaut berarti itu adalah tanda infeksi. Jadi di episiotomi apa yang kita nilai ada 5. Pertama, tanda apa namanya? Tanda REDA. REDA. R-nya apa? Karena Terus edema, ekimosis, Bisa. Nah, nanti kalau ditanya saudara, oke, ibu, lukanya sih kalau misalnya ini kan baru 2 hari, terlihat kemerahan, terlihat bengkak, tidak ada perdarahan bawah kulit, tidak ada pengeluaran cairan dan pertautan jaringan belum terjadi. Itu sudah infeksi belum? Belum. Karena baru 2 hari. Kemerahan, bengkak itu merupakan fase inflamasi untuk proses penyembuhan luka. Kecuali udah lewat 3 hari, udah lewat 5 hari, masih seperti itu, masih merah, masih bengkak, masih belum ada tautan, itu pasti tanda infeksi. Tapi kalau masih sampai 2 hari lah, karena kan perawatan luka itu di hari ketiga. Karena fase infeksi itu biasanya mulai di hari Ibu tidur tenang lagi. Nah, terakhir saya periksa kakinya ya. Kakinya sama kita apa kemarin refleks hammer, lihat bengkak kemarin di mana kita periksanya ada 3 tempat. Kita ulang lagi. Gimana? Ini apa namanya? Tulang apa namanya? Tulang kering. Kan? Piye toh? Ini apa? Jadi edema itu dilihat di Tibia. punggung kaki, Mata kaki. Tiga itu Tibia, kita punggung periksa. kaki, mata kaki. Nah, jangan lupa lagi. Terus apa lagi? Kita lihat ada varises enggak? Cek refleks hammer. Terus yang terakhir kita dorong kakinya, pegang di sini, dorong kakinya, tanyakan ibu betisnya ada nyeri enggak? Jadi jangan ditanyakan gini, ibu nyeri enggak? Nanti dia jawab iya, padahal yang nyeri adalah perutnya. Jadi harus pastikan Homan sign itu, ini pemeriksaan Homan sign namanya. Ibu ada nyeri enggak di betisnya? Enggak ada. Oh, enggak ada.
Kalau ada berarti ada peradangan pada vena yang ada di sini. Mitis. Itu sakit sekali. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang juga ada varises biasanya. Jadi kita periksa pemeriksanya kiri kanan. Nggak ada sakit? Nah, ini normal. Udah selesai. Kita rapikan pasien, cuci tangan, kembali ke pasien. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Tadi tensi ibu bagus 120/70, nanti normal 80 kali, suhu juga normal 36,7. Kemudian tadi pemeriksaan matanya masih sedikit pucat, konjungtivannya, nanti banyak bukan telur ya, karena HB-nya masih rendah. Giginya saya lihat juga ada yang berlubang. Jangan lupa nanti minum susu, ikan-ikanan supaya itu asupan kalsiumnya banyak. Asinya sudah mulai keluar tapi masih sedikit. Jangan lupa tetap menyusui bayi ibu. Disusui ke bayinya. Jangan enggak ya, nanti asi saya belum keluar. Kemudian nggak dikasih. Justru yang sedikit itu sebentar. Kemudian tadi di abdomen kontraksinya udah bagus. Tapi tadi saya lihat DRA-nya nggak lebar loh. Nanti kalau ibu sudah sehat, boleh senam Kegel atau senam untuk merapatkan kembali rectus abdominis. Ya, nanti di YouTube banyak ibu. Nanti ibu mau ikut gitu ya kelas ini. Terus lokeanya juga normal tadi, darahnya normal, banyaknya, tapi ibu harus turun. Karena kalau ibu nggak bermobilisasi, nanti rahimnya nggak bagus kontraksinya. Kalau rahimnya nggak bagus kontraksinya, darahnya akan banyak. Ya, nanti di rumah, jangan di rumah tiduran aja karena habis lahiran dimanja sama suami, nggak ngapa-ngapain. Ibu boleh kok nyapu, jalan-jalan, bantu jemur kain boleh. Asal jangan disuruh suaminya full aja ya. Oke, semuanya kakinya juga bagus kan? Oke, ibu selesai pemeriksaan saya, hasilnya